Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Di sini izinkan saya mempresentasikan suatu hasil tugas kami, yaitu yang bertemakan simulasi proses manufaktur keyboard menggunakan software Pro Model. Di sini kita mempunyai tim. Yang pertama saya sendiri Muhammad Alvin, yang kedua ada Mas Rizky Firmansyah, dan yang ketiga ada Mbak Ratu Claudia. Kemudian ada dosen pengambil kita yaitu Insinyur Sudendra Magister Teknik, Insinyur Profesional Madya. Di sini kita langsung masuk ke pendahuluan latar belakang. Proses produksi merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengubah bahan mentah menjadi barang atau jasa yang memiliki nilai tambah. Andiana Modeship 2022. Pada tugas besar ini akan membahas masalah yang berkaitan dengan rendahnya output produksi dengan cara simulasi sistem. Tujuan dilakukannya simulasi ini adalah untuk memberikan gambaran area mana saja yang menjadi bottleneck proses dan ada saja usulan yang dapat menjadi solusi agar produktivitas dapat ditingkatkan. Penyelesaian masalah di atas akan menggunakan simulasi dengan software Pro Model. Pro Model adalah teknologi simulasi untuk kejadian diskrit yang digunakan untuk merencanakan, merancang, dan mengembangkan proses manufakturing, logistik, dan operasi lainnya, baik yang baru maupun yang sudah ada. Rumusan masalah. Adapun rumusan masalah pada tugas besar ini adalah bagaimana cara meminimasi bottleneck produksi sehingga dapat meningkatkan produktivitas menggunakan model simulasi dengan software Pro Model. Tujuan. Adapun tujuan dalam tugas besar ini adalah memahami dan mempraktikkan cara pengaplikasian software Pro Model agar meminimasi bottleneck produksi sehingga dapat meningkatkan produktivitas. Apa itu sistem? Sistem merupakan kumpulan dari subsistem bagian komponen yang saling berhubungan satu sama lain dan dapat bekerja sama untuk mencapai satu tujuan tertentu menurut Aziati sampai 2021. Apa itu simulasi? Dalam buku Simulation Modeling and Analysis menyebutkan bahwa simulasi merupakan sekumpulan metode dan aplikasi untuk menirukan suatu sistem nyata, biasanya dilakukan pada komputer dengan perangkat lunak tertentu, menurut Lau dan Kelton 1991. Apa itu model? Model merupakan kumpulan elemen yang saling berinteraksi dan berfungsi untuk mencapai tujuan tertentu dalam suatu sistem. Model dapat berupa model fisik, matematik, dan simulasi yang membantu dalam analis dan pengambilan keputusan menurut Suwardi Gunawan 2021. Selanjutnya, tipe simulasi. Simulasi merupakan suatu teknik meniru operasi-operasi atau proses-proses yang terjadi dalam suatu sistem dengan bantuan perangkat komputer dan dilandasi oleh beberapa asumsi tertentu sehingga sistem tersebut bisa dipelajari secara ilmiah. Menurut Lau and Kelton tahun 1991. Selanjutnya, teori produktivitas. Produktivitas merupakan sikap mental yang selalu mencari perbaikan terhadap apa yang telah ada. Sikap mental ini menunjukkan keyakinan bahwa seseorang dapat melakukan pekerjaan lebih baik hari ini daripada hari kemarin dan hari esok lebih baik daripada hari ini. Menurut Tohardi dan Sutrisno tahun 2017. Baik, berikutnya pengertian software Pro Model. Pro Model adalah perangkat lunak, simulasi, dan pemodelan yang digunakan untuk menganalisis, merencanakan, dan mengoptimalkan proses produksi, logistik, dan sistem layanan. Beberapa poin utama tentang Pro Model yaitu tujuannya yaitu membantu perusahaan meningkatkan efisiensi operasional dan membuat keputusan yang lebih baik. Fungsinya memungkinkan pengguna membuat model visual dari sistem nyata dan menjalankan simulasi untuk melihat hasilnya. Aplikasi digunakan di berbagai industri seperti manufaktur, kesehatan, militer, dan transportasi. Fiturnya yaitu menawarkan antarmuka grafis, animasi, analisis statik, dan kemampuan optimasi. Adapun manfaatnya yaitu membantu mengidentifikasi bottleneck, mengurangi biaya, dan meningkatkan output tanpa mengganggu sistem yang sedang berjalan. Selanjutnya, model simulasi. Model simulasi adalah gambaran suatu sistem yang kompleks. Adapun simulasi dalam tugas besar ini adalah yang pertama, pengiriman komponen atau komponen datang menuju ke conveyor. Material diletakkan di atas palet. Selanjutnya, material-material tersebut mengarah ke produksi melalui conveyor. Setelah dari produksi akan masuk ke quality control. Setelah quality control, barang yang sudah jadi akan dikirim melalui delivery. Saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara membuat proses produksi menggunakan Pro Model. Pertama, kita masuk ke file, lalu kita pencet new, lalu kita ke graphic library, lalu kita masuk ke sampel, dan kita cari yang students, file student. Selanjutnya kita pencet OK, lalu kita masuk ke build, lalu ke location, lalu kita masuk ke item yang akan kita lakukan running Pro Model.
Lalu jika sudah, kita juga bisa tambahkan nama serta waktu. Jangan lupa di sini kita harus mengganti namanya dengan yang sesuai dengan ada yang di data. Serta kita juga bisa menambahkan item-item lain seperti kita bisa menambahkan hand lift dengan cara yaitu kita blok si item satunya lalu kita tarik sehingga dia menyatu dengan item yang lainnya. Baik, setelah itu kita masuk ke build, lalu kita masuk ke entitas. Kita masuk entitas. Lalu icon yang pertama kita pilih yaitu dari bentuk edit, dan yang kedua kita pilih ke palette. Ini barang belum jadinya. Barang pertama saya namakan barang belum jadi, dan barang terakhir yang akan siap diimport setelah perakitan saya namakan unit. Di sini kita akan melakukan proses perakitan, yaitu dari unit pertama, yaitu barang belum jadi, yaitu dengan cara kita melakukan perakitan dari unit datang, lalu ke conveyor, dari conveyor lalu ke proses unboxing, dari proses unboxing lalu ke conveyor lagi, dari conveyor lalu ke proses perakitan, dari proses perakitan ke di sini kita akan mengganti unitnya yaitu menjadi unit karena sudah dilakukan perakitan. Lalu kita conveyor lalu ke QC ke pengiriman ke import, lalu kita lakukan ini sampai ke finish run exit. Dan jangan lupa di sini move logicnya kita akan lakukan
pengisian yang sudah dilakukan dari data yang kita persiapkan sebelumnya. Dan di sini kita akan masukkan kapasitas dari data yang tadi kita buat. Setelah itu kita masuk ke setelah kita masukkan kapasitas, operation serta move logic, lalu kita lakukan simulation, yaitu dengan cara kita melakukan 10 jam kerja dan lalu kita lakukan simulation running. Lalu di sini kita bisa lihat data statistiknya. Kita bisa lihat di sini di mana tidak ada bottleneck serta down-nya, dan kita tidak ada waktu tunggu juga di sini. Dan di sini kita bisa lihat efisiensi dari running yang kita buat itu sudah maksimal. Terima kasih, sekian saja persentase dari kelompok saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.